utamanya. Kemudian, ya, jadi kemuliaan yang paling utama, kemuliaan yang paling unggulnya dari bulan suci Ramadan adalah sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Qadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada Lailatul Qadar saat ini. Hari-hari ini adalah puncak kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Dan hari-hari inilah yang dikatakan malam-malam mulia. Dan hari-hari inilah yang sehingga Allah menekankan dalam firman-Nya, dalam pengulangannya, wa ma adraka Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah di bumi ini berapapun usia kita, kita tidak mampu mengungguli umat-umat yang sebelumnya. Yang sehingga di sini kalau kita hitungkan 1000 bulan itu adalah kurang lebihnya 80 tahun, 80 sekian tahun. Itu kalau kita hitungkan kepada hitungan tahun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ibadahnya kita yang insya Allah jika ibadah kita satu malam itu diterima oleh Allah, maka ibadah yang satu malam diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang dibandingkan atau disamakan seperti ibadah 1000 bulan, yang semua ibadah 1000 bulan itu adalah ibadah yang diterima ataupun ibadah yang semaksimalnya orang itu lakukan. Nah, oleh karenanya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, yang kalau bisa dijelaskan, ini adalah hari-hari untuk mendapatkan harta karunnya pada bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui 20 pertama. Maka di sini Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemuliaan Lailatul Qadar, keunggulan Lailatul Qadar, sampai-sampai di situ ada kekhususan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tanazzalul malaika warruhu fiha. Semua malaikat itu berbondong-bondong untuk turun. Dan sifat malaikat itu ada sesuatu perintah, ada satu kebaikan, di situ malaikat-malaikat Allah itu berbondong-bondong untuk turun sampai mereka itu seolah berlomba-lomba. Dan kemudian di sini Allah Ta'ala menjelaskan semua malaikat itu turun dan kekhususannya lagi warruhu fiha. Di situ ada ruh yang bersama para malaikat tersebut dan itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam dijuluki sebagai rajanya malaikat. Yang sehingga kalau dalam satu kelompok, kemudian di situ rajanya atau pimpinannya turun ikut serta atau hadir ikut serta pada kelompok tersebut, maka tidaklah terjadi pimpinan atau raja itu ikut serta dalam kehadiran kecuali kejadian yang terjadi pada saat itu adalah kejadian yang sangat mulia. Kecuali apa yang terjadi, apa yang harus disaksikan pada saat itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat penting. Oleh karenanya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, karena kalau kita fahami sekarang, malaikat Jibril adalah malaikat dan juga malaikat yang lain juga malaikat. Kenapa sama Allah dikhususkan? Dikarenakan malaikat Jibril adalah pimpinan daripada para malaikat. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa malam itu adalah malam yang sangat mulia, yang sehingga malaikat Jibril pun hadir bersama rombongan para malaikat turun ke langit bumi. Untuk apa mereka turun ke langit bumi?
dan pastinya mereka turun ke langit bumi biidzni rabbihim min kulli amr. Tidaklah mereka turun kecuali Tuhan mereka yang mengizinkannya, kecuali Tuhan mereka yang mengizinkannya min kulli amr, dari perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kemudian mereka para malaikat itu senantiasa terus mengucap salam, senantiasa mengucapkan kalimat kesejahteraan, senantiasa mengucapkan doa-doa, memanjatkan doa-doa untuk siapa ini semua? Salamun hiya. Salamun hiya tidaklah terucap untuk kita semuanya yang memahami kemuliaan bulan suci Ramadan. Salamun hiya tidak akan terucap kecuali untuk kita semuanya yang tidak tenggelam kepada kelalaian, yang tidak tenggelam kepada fitnah dunia, yang tidak tenggelam kepada hiburan-hiburan di akhir penghujung Ramadan. Salamun hiya, ucapan keselamatan, tidak terucap kecuali pada orang-orang yang memang dari awal bulan suci Ramadan mereka mengharap rahmat Allah, mereka mengharap ampunan dari Allah, dan mereka pada puncaknya mereka mengharap dirinya, orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, beserta pasangannya, dan siapapun manusia yang mereka cintai, mereka mengharap dengan semaksimalnya, bebaskan kami dari tulisan api neraka, bebaskan kami, lepaskan kami dari tulisan takdir yang mana di situ barangkali ada di antara kita yang tertuliskan dalam kitab takdir itu bahwa kita termasuk daripada penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Salamun hiya adalah untuk orang-orang yang terus mengharapkan ijabatud doa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala menjelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu senantiasa berdoa, senantiasa melantunkan apa yang diharapkan daripada setiap hamba, yaitu pastinya kita mengharapkan pada puncaknya. Kalau kita ditanya, apa sih keinginannya? Siapapun kita. Apakah sebagaimana kalian, santriwati, pasti kalian akan menjawabnya, pengen bahagia Ustazah. Bahagia yang bagaimana? Apakah pengen bahagia dalam nominal dunia saja? Ataukah bahagia seluruh keadaan? Pasti kita akan mengatakan mau bahagia seluruh keadaan. Apakah bahagia seluruh keadaan itu mau hanya sementara, ataukah bahagia itu selamanya dalam arti dibingkai dalam kehidupan yang solihah? Pasti kita akan mengatakan, naam, kebahagiaan yang dibingkai dalam kehidupan yang solihah. Jadi pemuda mau bahagia, jadi pemudi mau bahagia. Akan tetapi kalau dikatakan kebahagiaan yang kamu lakukan itu adalah fata morgana, kebahagiaan yang kamu lakukan wahai kalian muda-mudi, kebahagiaan yang sia-sia dikarenakan kamu hanya mengejar prioritas duniamu. Maka dikabarkan wahai pemuda, wahai pemudi, kebahagiaan yang kamu kejar saat ini itu adalah kebahagiaan yang sia-sia, kebahagiaan yang tidak akan kamu dapati nanti di dunia, di akhirat Allah, kebahagiaan yang nggak bisa nolong kamu nanti di surganya Allah, kebahagiaan yang tidak bisa menyelamatkan dirimu ketika kamu dihisap di hadapan Allah. Apakah kamu mengharapkan kebahagiaan itu? Pasti kita mengatakan tidak. Semua kita mau kebahagiaan yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Sebagaimana yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat itu hasanah. Di akhirat juga aku kepingin bahagia, kepingin sejahtera, kepingin senang. Waqina adzabannar, dan puncak dari kebahagiaanku adalah ketika engkau menjauhkan aku semuanya dari api neraka. Semua kita ketika ditanyakan
bagaimana bahagia yang kamu harapkan, inilah bahagia yang kita harapkan. Sesuai dengan apa yang tadi kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebuah kisah putri daripada ahli tafsir di zaman abad-abad pertama, putri daripada Sa'id bin Musayyib. Beliau adalah ahli tafsir, beliau adalah ahli hadis, beliau adalah syekh utama pada saat di zamannya. Dan beliau memiliki seorang putri yang sangat salihah dan juga ahli Al-Quran dan juga mewarisi ilmu dari ayahnya sebagai ahli tafsir. Suatu hari ketika Sa'id bin Musayyib pulang setelah dari mengajar di majelisnya, mendapati putrinya sedang membaca Al-Quran. Dan kemudian ditanyakan sama bapaknya, "Wahai putriku, apakah kamu memahami ayat-ayat yang kamu baca?" Kemudian putri itu menjawab, "Na'am wahai ayahku, alhamdulillah, aku memahami semua ayat-ayat yang aku baca, kecuali satu ayat ini aku berusaha faham, akan tetap belum bisa faham. Apa itu wahai putriku?" Ternyata putrinya menjawab ayat tersebut, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Aku memahami semua ayat, tapi yang aku belum bisa paham ayat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan. Jadikanlah duniaku ini sebagai kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Coba bayangkan, kita ukur dengan pemahaman kita. Bisa dikatakan se-Al-Quran kita belum tentu paham, tapi ayat ini yang di Indonesia sukanya dijuluki doa sapu jagat ya. Di Indonesia dijuluki doa sapu jagat dalam arti apa? Udah itu kayak doa ajaib. Pokoknya kesimpulannya minta kebaikan dunia akhirat. Wes, sudah titik. Singkat padat. Nah, tapi beliau, Robab, kenapa tidak memahaminya? Sedangkan kita mungkin tidak paham dari mulai SD. Kembali lagi, pemahaman mereka adalah pemahaman yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita membaca sirah, membaca sejarah-sejarah, yang mana kita mendapati kalimat-kalimat sahabat atau sahabiyah atau tabi'at tabi'in, yang mereka kemudian orang-orang terdahulu mereka mengatakan atau ulama-ulama madhab mengatakan, aku belum memahami, jangan dikatakan berarti pemahaman mereka itu adalah lemah, bukan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang pilihan, karena kecerdasan mereka itulah mereka memiliki level pemahaman yang sangat tinggi. Oleh karenanya, sehingga Sa'id bin Musayyib bertanya, "Apa yang kamu tidak fahami, wahai putriku?" Sehingga di sini Rabab menjawabnya, "Iya, ayahku, kalau kebaikan akhirat, aku bisa memahaminya. Karena di akhirat itu kebaikannya adalah berhasil mendapatkan rahmat Allah dan selamat daripada siksa api neraka yang sehingga masuk surga." Berarti kesimpulannya kebaikan akhirat adalah masuk surga. Adapun kebaikan dunia, ya Allah, satu sisi ayahku, satu sisi Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dunia ini adalah tempat sendagurau. Apa kebaikan yang di dalamnya? Maka abinya mengatakan kebaikan di dunia adalah bersumber pada satu keadaan laki-laki soleh. Allah diperuntukkan untuk wanita salihah, dan wanita salihah diperuntukkan kepada laki-laki soleh. Kebaikan dunia terbingkai dan terpusatkan pada kebaikan tersebut. Maka di sini banatil habibat, khususnya untuk kalian, pastinya kalian yang sedang berdoa, mencari laki-laki soleh yang akan mendampingi, fahami
ketika membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam, itu maknanya luas. Akan tetapi sebagaimana beliau Sa'id bin Musayyib menjelaskan dan beliau adalah ahli tafsir, kenapa beliau mengatakan puncaknya ada di situ? Dengan adanya laki-laki soleh, dia akan membimbing istrinya menjadi istri solihah. Dengan adanya laki-laki soleh dan istri solihah, maka hak anak terwujudkan, hak anak tertunaikan. Muncullah seorang anak yang keluar daripada rahim ibu solihah. Muncullah seorang anak yang keluar daripada sulbi, yang dihasilkan dari sulbi laki-laki soleh, yang sehingga hak anak telah tertunaikan. Kalau sudah hak anak telah tertunaikan, di situ akan berjalan mengalir kehidupan sesuai yang Allah dan Rasulnya mau, baiklah juga keadaan tersebut. Sebaliknya, jika wanita itu tidak solihah, akan tetapi laki-laki itu soleh, maka ini adalah sebuah tantangan bagi laki-laki itu. Apakah laki-laki itu memiliki kesabaran untuk mendidiknya? Wallahu a'lam. Jika laki-laki itu memiliki kesabaran untuk mendidiknya, maka berhasillah rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang baik. Begitu juga sebaliknya. Yang kalau kebalikannya ini lebih berat. Wanitanya solihah, tapi laki-lakinya enggak. Karena sifat wanita bukan sebagai pendidik kepada laki-laki. Dan itu rumah tangganya jadi enggak nyaman. Dikarenakan memang laki-laki itu sudah dibingkai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita. Oleh karenanya, laki-laki soleh itu didapatkan wanita solihah. Akan kalau wanita solihah, kemudian dia mendapatkan laki-laki yang enggak soleh, itu lebih beban, lebih berat lagi. Akan tetapi itu tidak menutup yang namanya hidayah Allah, dikarenakan hidayah Allah bukan hanya turun melalui dakwah, bukan hanya turun melalui nasihat dan nasihat, akan tetapi hidayah Allah juga turun melalui doa dari hati yang bersih, doa yang tulus, doa yang khusyuk. Oleh karenanya, berapa laki-laki yang berubah, berapa laki-laki yang kemudian dia menjadi soleh, karena ketulusan doa dari para istri. Maka di sini itu adalah sebuah tantangan. Namun, apa yang kalian inginkan, wahai banati habibat? Pastinya yang kalian inginkan adalah bukan tantangan yang berat. Pastinya yang kalian inginkan adalah dari mulai awal adalah mendapatkan apa yang baik di mataku dan juga yang baik di mata, dan yang baik di mata kita adalah laki-laki yang soleh. Dan yang baik di mata Allah juga laki-laki yang soleh insya Allah. Maka janganlah berharap diuji untuk berdakwah kepada suami masing-masing. Berharaplah, memintalah kepada Allah dengan permintaan yang tertinggi. Datangkan kepadaku laki-laki yang soleh. Laki-laki hanya soleh saja, silahkan berdoa untuk masalah dunia. Datangkan kepadaku laki-laki yang soleh, laki-laki yang tampan, laki-laki yang kaya, laki-laki yang intinya bisa menggandengku sampai bertemu kepada Rasulullah. Laki-laki yang yang selalu membersamaiku sampai kepada Firdausil A'la. Itulah kualitas laki-laki yang harus dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Maka hari-hari ini untuk para remaja, dan ini umum ya, luas ya untuk semuanya pun. Untuk ibu-ibu yang sudah punya pasangan, yang sedang mendoakan anak-anaknya, dijelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada doa malaikat yang akan membersamai kita. Ada ucapan keselamatan, kesejahteraan dari malaikat-malaikat Allah yang sedang membersamai kita. Maka maksimalkan hari-hari kita. Maksimalkan doa kita. Jangan ada sungkan ketika kita meminta kepada Allah. Dan yang namanya Lailatul Qadar itu juga dijelaskan bahwa dia adalah malam ketentuan. Malam ketentuan apa di sini? Malam ketentuan bagi takdir tahunan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi beberapa pintu takdir. Takdir yang pertama pastinya adalah takdir yang di Lauhul Mahfuz, yang sehingga
Di situ disabdakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang hadisnya yang sehingga kemudian rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Nah, di sini mungkin akan bertanya, berarti takdir itu sudah nggak bisa dirubah. Karena Rasulullah sudah memberikan kabar kepada kita, pena takdir telah terangkat dan lembaran telah kering. Iya, kalimat tidak bisa itu adalah disandangkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kalimat yang tidak bisa. Maka kita sandarkan diri kita kepada Allah Sang Maha Kuasa atas segalanya. Oleh karenanya, Lailatul Qadar juga dijuluki adalah malam ketentuan, malam takdir. Maka di sini silahkan kita berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi yang pertama adalah takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada lagi takdir di dalam perut ibu, dalam kandungan. Ketika kita dalam kandungan ibu kita, usia kandungan beda pendapat, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 4 bulan, itu khilafnya ada dalam hadis ketika di lafadznya Rasulullah, mithlu dzalik, arba'ina yauman nutfah, tsumma alaqatan, tsumma mudghatan. Nah, di sela-selanya itu Rasulullah menjelaskan mithlu dzalik, yang seperti itu. Di sini muncullah perbedaan pendapat para ulama hadis, apakah yang dimaksudkan peniupan ruh itu di 40 hari karena Rasulullah menjelaskan mithlu dzalik yang seperti itu, yang seperti itu, yang serupa dengan itu, ataukah peniupan ruh itu ada pada 4 bulan kandungan. Nah, ini perbedaan pendapat. Kita tidak masuk kepada perbedaan tersebut, hanya saja yang kita ambil langsung kita mengambil kepada masalah takdir. Yang mana Rasulullah menjelaskan ketika kita di perut ibu kita, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk masuk. Fayanfukhu fihi ruh. Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkannya ruh kepada diri kita, diri si janin tersebut. Dan kemudian setelah ditiupkannya ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat bikatbi rizqihi. Kemudian diperintahkan untuk menuliskannya bagaimana rezekinya dia. Nah, jadi untuk yang sedang mengejar dunia dengan semaksimal-maksimalnya, yang lagi mengejar dunia, yang sampai tidak memandang lagi bagaimana halal, bagaimana haram, bagi yang mengejar dunia, yang sudah nggak perlu lagi memberikan hak dirinya dia untuk beribadah, kita tanyakan, apa yang sedang kamu kejar? Apa yang sedang kamu cari? Untuk apa kamu semua ini? Pastinya dia akan mengatakan, aku banting tulang, nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Sampai-sampai nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai nggak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Apa yang sedang kamu cari? Pasti dia akan mengatakan, aku bekerja demi anak-anakku, aku bekerja demi maslahat keluargaku. Silahkan, silahkan. Semua itu adalah suatu kemuliaan. Yang namanya bekerja itu pastinya mulia. Apalagi dengan niatan untuk membesarkan amanat-amanat Allah. Keluarga itu adalah amanat. Anak adalah amanat. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah amanat dari Allah. Niatnya baik, akan tetapi kembali lagi, jangan menggeser firman Allah yang sudah pasti bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Jangan kemudian mengatakan, nah, diciptakan ibadah dan bekerja juga ibadah. Iya, kemana haknya sholat? Kemana kamu daripada haknya Al-Quran? Kemana kamu daripada hak akalmu untuk bertafakkur? Allah memberikan kita akal bukan hanya untuk menghitung pekerjaan, bukan hanya untuk melampiaskan bagaimana kepintaran, kecerdasan kita di dunia, bukan. Allah memberikan kita akal karena di situ ada hak yang pertama adalah tafakkur fi khalqillah, untuk bertafakur,
merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, yang mana di situ karena kita merenungkan ciptaan Allah, disitulah kita akan mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Pastinya kita mengenal Allah dari alam semesta yang Allah kirimkan kepada kita. Kalau orang Indonesia sukanya memberi bahasa julukan itu kita, siapa yang ngasih rezeki ini? Kemudian apa sih, saya lupa bahasanya pastinya. Intinya gini, yang memberikan adalah yang mewarnai Lombok, yang memberikan adalah yang mewarnai cabai. Nah, sukanya itu ada bahasa kayak gitu. Berarti bagus. Di sini dia sedang mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Dari warna cabai. Subhanallah, ini cabai aku yang nanam di depan rumahku, di belakang rumahku, di pekarangan rumahku. Dari mulai butiran-butiran benih cabai itu. Dan kemudian aku hari-hariku hanya menyiram. Dan kemudian Allah yang menumbuhkannya. Dan ketika di situ sudah muncul yang namanya buahnya, ternyata di situ aku melihat sendiri bagaimana prosesnya. Di situ Allah memberikan yang pertama itu warna hijau yang sangat muda. Dan kemudian ketika aku bangun pagi, aku melihat hijaunya semakin berubah. Dan kemudian ketika mungkin sore harinya, aku sudah melihat dia sudah mulai bening. Dan keesokan harinya lagi ketika aku lihat, subhanallah, bagaimana aku menyaksikan ternyata cabai itu berubah menjadi merah. Siapa yang membentuk, yang mewarnai cabai tersebut? Disitulah sehingga kita orang-orang Indonesia mengatakan, kita akan meminta biarkan urusan nanti diurusin, biarkan urusan kita diselesaikan sama yang mewarnai cabai. Nah, biasa kan kayak gitu. Di sini bagus. Itu adalah tauhid, itu adalah akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, akal kita mempunyai hak, pikiran kita mempunyai hak. Bukan haknya hanya capek untuk menghitung dan menghitung nominal dunia, nominal rupiah, akan tetapi hak utama akal pikiran kita adalah bertadabbur, untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga ayat Allah yang Allah kirim melalui alam semesta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam salah satu ayatnya, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang di dunia tidak mau belajar tentang ayat Allah. Nggak mau menggunakan akalnya itu untuk bagaimana firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka di hari kiamat, waliyadzubillah, dibangkitkan dalam keadaan mata yang nggak bisa ngelihat. Dibangkitkan dalam keadaan mata mereka yang nggak bisa ngelihat, yang mana mata nggak bisa ngelihat itu bukan mata yang nggak bisa ngelihat yang sifat sementara, akan tetapi itu waliyadzubillah, mata yang nggak bisa ngelihat itu adalah di akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang zalim. Wa yauma yu'addu dzalimu 'ala yadayhi. Pada saat orang zalim itu mereka menyesal dengan mereka itu menggigit kedua tangannya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama sebelum mereka kelompok yang bukan dihinakan dengan itu, yang pertama dulu ini ya. Mereka itu dibangkitkan dalam keadaan menggigit tangannya. Bayangkan. Itu adalah sesuatu pandangan yang sangat mengerikan sekali. Kalau kita ngelihat ada orang yang menyesal, waliyadzubillah, anak-anak kecil kalau nyesel itu kan alay biasanya ya. Banyak ekspresinya. Anak kecil atau anak muda itu mereka mengatakan sukanya gigit jari kalau nyesel. Nah, kalau kita ngelihat ada orang gigit jari satu, lucu. Tapi kalau sudah gigit jarinya itu dua jari yang digigit bagaimana? Udah mulai kita ngelihatnya udah jijik ya, geli ngelihatnya. Ngapain tuh orang gigit jari kok dua jari dimasukin? Lagi dia lebih lebay lagi. Ternyata yang dimasukin tiga jari. Wah, nggak ada orang yang mau dekat sama dia. Bayangkan. Dan di sini Allah Ta'ala berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi.
Dan pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit tangannya, bayangin, tangannya mereka dimasukkan ke dalam mulutnya mereka. Itu sesuatu yang sangat hina sekali, pemandangan yang nggak bisa kita bayangkan. Kenapa mereka seperti itu? Itu ekspresi daripada penyesalan yang luar biasa. Ekspresi daripada penyesalannya mereka, bagaimana mereka dengan gampangnya tertipu dengan hari-harinya, yang sehingga melewatkan hari-hari mulia pada bulan suci Ramadan. Yang sehingga mereka mengatakan, yaqulu, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya, mereka udah nyesel ini. Seandainya pada saat di dunia itu aku mengikuti Rasul, jalanku mengikuti Rasul. Kita pertanyakan, bagaimana Rasulullah ketika menghadapi Lailatul Qadar? Bagaimana Rasulullah menyambut malam-malam terakhir ini? Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu bangun pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan di situ Rasulullah bersabda, dapatkanlah Lailatul Qadar atau carilah, iltamisu, carilah Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum, jika salah seorang dari kalian ada yang tidak mampu atau lemah, mungkin ada uzur di hari-hari yang pertamanya, fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna ala sab'inal bawaqi. Itu pun Rasulullah membatasi, menekan kita, memaksa kita. Kalau di antara kalian ada yang tidak mampu atau lemah, hendaklah dia tidak meninggalkan untuk mengejar 7 malam lainnya. Nah, perhatikan. 10 terakhir kita disuruh ngejar sama Rasulullah. Tapi mungkin ada yang kemudian lemah, nggak mampu. Beda ya lemah sama tidak mampu. Lemah itu apa? Lemah itu bisa jadi karena lalai. Kalau tidak mampu, karena memang ada ujian yang sedang dia alami, entah sakit atau apapun itu. Entah keadaan, ada ujian, terkadang orang sehat, sehat walafiat, akan tetapi subhanallah ada keadaan yang hingga tidak bisa dia lakukan ibadah di malam tersebut. Waliyadzubillah. Kalaupun dia merasakan hal tersebut, tapi kata Rasulullah itu pun dibatasi, jangan kalian hilangkan, jangan kalian tinggalkan untuk mengejar yang 7 malam lainnya. Ini jalannya Rasulullah. Ini contohnya Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan dinilainya bil khawatim, pada ujung akhirnya, penutupnya, khitamnya, bukan awalnya. Jadi perbedaan penilaian amalan, amal soleh, amal ibadah dengan sabar itu pada penilaiannya. Kalau Allah menerima atau menilai kesabaran kita, itu akan dinilai yang pertama. Oleh karenanya, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dinilainya, diterimanya sebagai orang sabar, itu inda sadmatil ula. Ketika pertama kali diturunkan musibah tersebut, bagaimana sikapnya dia? Bagaimana karakternya dia? Apa yang dia lakukan? Apakah dia kembali kepada Allah? Ataukah dia menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, dan dia nggak bersabar, dia meronta-ronta? Pada akhirnya, ketika sudah nggak ada jalan keluar lagi, barulah dia mengatakan ya sudah aku sabar. Bukan itu sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pada pertama kali benturan, pertama kali turunnya musibah. Akan tetapi kalau aman, bukan al-amal bil ula, bukan. Tapi Rasulullah menjelaskan, innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya yang namanya amalan itu dilihat bagaimana hitamnya, nah ujungnya, bagaimana penghabisannya. Maka kita perhatikan saat ini, bagaimana apa yang terjadi fenomena Ramadan yang lumayan menyedihkan. Sampai-sampai di sosial media itu terungkap bahwasanya ada apa itu ya, seperti guyonan atau apapun itu, Ustadz nggak tahu. Intinya di situ ada kayak nada nadanya ini loh, bandara, airport. Jadi kalau ada pengumuman dipanggil, itu kan ada nadanya ding 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 gitu kan. Nah, kemudian ternyata apa itu? Sedang mencari apa? Diumumkan, diperhatikan apa sih Ustazah, pokoknya lupa, pokoknya kalimatnya lupa yang kemarin-kemarin berapa hari yang lalu itu muncul. Intinya dicari karena ini masjid kehilangan jamaah tarawih, bayangin. Nah, itu tuh sampai orang-orang tuh terbesit bikin kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa mereka terbesit bikin hal seperti itu? Ya dikarenakan memang keadaannya seperti ini. Keadaannya, kenyataannya, sekian umat sekarang ini sudah mulai sibuk dengan dunia mereka. Sekian umat saat ini yang dia kejar dari mulai awal Ramadan, yang dia berlomba-lomba membaca Al-Quran, yang dia berlomba-lomba sampai dia beli mukena baru, bagus, semuanya bagus. Itu semua adalah memuliakan bulan suci Ramadan, memantaskan diri untuk sujud kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghias surga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka kita mengikuti jejaknya Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun menghias surga kita, yaitu rumah kita, untuk bulan suci Ramadan. Itu yang sebenarnya. Nanti Lebaran itu tinggal mengikutinya saja. Akan tetapi puncak sambutan sebenarnya adalah di bulan suci Ramadan. Nah, akan tetapi sangat sia-sia sekali, sangat bodoh sekali ketika sudah dari awalnya kita langkahkan langkah-langkah kita ini dengan langkah-langkah yang benar, kita semangat dalam membaca Al-Quran, kita semangat dalam qiyamul lail, kita semangat tarawehnya, kita semangat untuk mengejar amalan-amalan. Kemudian pada saat di ujung akhir Allah memberikan di situ sekian obralan, sekian diskonan, sampai-sampai nanti ada door prize tertentu yang Allah berikan, pas bagian itu ditinggalkan. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Kembali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan itu dilihat dari ujungnya, akan dilihat dari penutupannya. Maka jadikanlah hari-hari kita ini sebagai penutup yang mulia. Jadikanlah hari-hari kita ini sebagai penutup atau khitam yang lebih baik daripada yang hari-hari sebelumnya. Jadikan 10 hari terakhir ini sebagai obat, sebagai percantikan daripada apa yang sudah kita laksanakan kemarin. Jika hari-hari 20 kemarin kita bersungguh-sungguh pada bulan suci Ramadan ini, maka abadikan, puncakkan lagi ijtihad atau juhud kita pada 10 terakhir ini. Jika 10 terakhir 20 kemarin itu kita renungkan, ternyata kita banyak lalainya, maka jadikan 10 terakhir ini sebagai obat daripada kelalaian tersebut. Jadikan 10 terakhir ini sebagai penutup daripada kelalaian yang kemarin, karena ujung daripada hasil daripada Ramadan akan dinilai di ujung terakhirnya. Maka kembali lagi kita kepada ayat tadi. Orang yang waliyadzubillah dibangkitkan dalam keadaan menyesal, dalam keadaan menggigit tangannya. Dia mengatakan yang pertama,
penyesalan yang pertama yang diucapkan dari lisannya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti jejaknya Rasul. Kembali lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana Rasulullah untuk menggapai menjalani hari-hari di malam terakhir di dalam Lailatul Qadar ini. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Nih, kalau yang mau contoh Rasul, nggak hanya dia bangun sendiri, akan tetapi dia menghidupkan, dia memberikan suasana, membangunkan keluarganya. Jadi ini tidak hanya untuk laki-laki, untuk kita perempuan juga seperti itu. Jadi intinya jadikan suasana, hidupkan suasana, warnai suasana di dalam rumah untuk semuanya menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari puncak penilaian apa yang sudah kita lakukan 20 kemarin. Jadikanlah pribadi kita masing-masing sebagai wanita solihah yang sebenarnya. Ketika Rasulullah ditanyakan oleh para sahabat, wanita solihah itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu solihah allati tu'inu mu'min ala imani. Yang dikatakan wanita soleh itu adalah wanita yang ketika dia hidup bersama mukmin, bersama laki-laki siapapun itu, dia berhasil mendukung keimanan, mewarnai keimanan laki-laki yang ada di sekitarnya. Itulah wanita solihah. Al-mar'atu salihah allati tu'inu mu'min ala imani. Jadi yang dia bisa mendukung keimanan laki-laki untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian santriwati yang belum menikah pastinya, maka kalian akan bergabung setelah perpulangan ini, setelah libur pondok, kalian akan bergabung dengan laki-laki yang ada di rumah kalian. Ada bapak kalian mungkin ada saudara laki-lakinya, mungkin di situ ada pamannya. Intinya ini adalah hanya sekedar, bukan hanya ya maksudnya, ini adalah lambang dari Allah Subhanahu wa taala, lambang dari Rasulullah SAW, bahwa kalau kamu solihah, maka kamu berhasil mendukung keimanan siapa yang ada di rumah itu. Tidak hanya laki-lakinya saja, akan tetapi meluas kepada intinya siapa yang ada di rumah itu. Jadikan dirimu sebagai warna. Kalau di rumah itu, insya Allah rumah-rumah yang beriman, rumah-rumah soleh, rumah-rumah yang memahami kemuliaan Lailatul Qadar, maka jadikan dirimu tidak hanya sebagai warna, akan tetapi jadikan dirimu sebagai percantikan, penghias daripada warna-warna yang sudah diwarnakan di rumah tersebut. Jangan dijadikan diri ini nggak ngaruh. Jadikan diri itu nggak ada pengaruhnya apapun, jangan. Harus dijadikan diri ini sebagai warna. Yang sehingga ada salah satu ulama yang menjelaskan dalam kalimat pendeknya, kalau kita hidup di dunia itu harus punya jejak. Sampai beliau itu menuliskan kitab basmatak, atau memberikan kalimat, bukan kitab, memberikan kalimat sebagai moto hidupnya itu basmatak. Kalau diterjemahkan Indonesia itu apa? Letakkan sidik jarimu, dalam arti apa? Letakkan jejakmu. Nah, ini jejak di mana? Dimanapun kita hidup. Hidup sebagai anak, berikan di situ jejak. Ada jejak bagaimana keimananku pada saat menjadi anak. Kemudian hidup berpindah ke rumah suami. Hidup jadi rumah tangga sama suami. Letakkan di situ jejakmu yang sehingga akan terkenang bahwa kamu adalah istri yang salihah, kamu adalah ibu yang salihah. Begitu seterusnya dimanapun kehidupan kita. Kita bekerja, kita belajar di luar, kita bermasyarakat, basmatak, letakkan jejakmu bahwa kamu adalah pewarna daripada keimanan sekian manusia. Nah, maka yang mau mengambil jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya dia akan berqudwah. Jangan sampai menyesal seperti yang tadi. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku mengikuti jejak bersama Rasul SAW, seandainya aku jalan di dunia itu sesuai dengan arahan Rasul. Wal'iyadzubillah, jangan sampai menyesal seperti itu. Kemudian penyesalan selanjutnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
Wahai, menyesallah diriku, seandainya aku tidak mengambil fulan khalilah, aku nggak mengambil, nggak memilih orang ini, siapapun dia itu, fulan, fulana, khalilah sebagai khalilku, sebagai sahabatku, sebagai bestiku. Ini mulai menyesal punya teman. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan yang buruk yang terjadi di hari hisab. Yang memberatkan hari hisab adalah bagaimana muamalah dengan manusia. Oleh karenanya, orang ini menyesal. Dia sadar. Kenapa dia sadar kok menyesal dia punya teman fulan tadi itu? Karena dia menjelaskan yang kemudian diabadikan di Al-Quran, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Karena temanku itu dulu waktu di dunia, memang dia itu mengarahkan atau telah menyesatkan aku, menjadikan aku lalai ani dzikri, daripada mengingat Allah ba'da idja'ani, setelah ayat-ayat itu datang kepadaku. Bukankah semua kita, Al-Quran telah turun kepada kita semua. Akan tetapi, ada kesibukan-kesibukan itu yang disebabkan dari warna siapa di samping kita. Lebih parahnya lagi itu warna teman. Sudah memang mau ibadah, sudah memang mau beribadah, mau ngejar Lailatul Qadar, mau ngejar kemuliaan Lailatul Qadar, ada lagi asahannya. Ini biasanya ini anak-anak muda atau yang sedang semangat ya menghias rumah. Terus akhirnya disamakan dengan rumah tangga yang lain. Kamu sudah punya apa untuk lebaran? Oh, aku belum punya ini. Kemudian dia sibuk mencari kehidupannya dia. Dia sibuk mencari apa yang dia mau. Itu semuanya boleh dilakukan. Bukan tidak boleh, tapi sekali lagi. Proyek besar kita adalah kita sedang mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Proyek besar kita adalah kita sedang mencari stempelnya, kepastiannya bahwa kita ini masuk surga. Dari mana stempel kepastian itu? Dengan adanya mendapatkan Lailatul Qadar satu kali saja dalam hidup, maka hakikatnya kita mendapatkan stempel masuk surga. Karena kemuliaan Allah tidak akan pernah dicabut ketika Allah sudah memberikan kepada seorang hamba. Kemuliaan Allah akan dilanjutkan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya malam kemuliaan, yang namanya Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang kita hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa melewati usia tersebut. Ada yang melewati, tapi qalil, kata Rasulullah. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Wa qalilun, sedikit. Wa qalilun man tajawaza dzalik, yang bisa melewati umur tersebut. Ya sudah, kita beriman. Rasulullah mengabarkan seperti itu. Kemudian ada satu sisi. Bagaimana suatu kaum, umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya saja 900 tahun. Berarti usianya berapa? Enggak mungkin lahir langsung dakwah. Dakwah itu ketika mulai usia matang. Yang sampai dibebankan dakwah sampai jadi nabi sebagaimana nabi kita. Dakwahnya dipilihkan sama Allah di usia matang yaitu usia 40 tahun. Nah, entah berapa usia keseluruhan Nabi Nuh, intinya di sana ada satu kaum yang usianya itu ratusan, sampai-sampai ada dikisahkan dalam kejadian ketika di zamannya Nabi Nuh, ada seorang ibu yang menangis. Kemudian didatangi, "Wahai ibu, kenapa kamu nangis?" Ternyata dia nangisi anaknya yang baru meninggal. "Anakku ini masih muda, anakku masih kecil, dan ternyata dia sudah mati. Dia sudah meninggal, dia belum merasakan bagaimana kenikmatan ibadah." Terus kemudian ditanya sama Nabi Nuh, "Berapa umur anakmu?" Jawabnya 300 tahun, bayangkan.
300 tahun bagi umat Nabi Nuh itu adalah masa muda. Itu adalah masa muda remaja, masih anak. Yang sehingga si ibu ini nangis. Anakku masih remaja, anakku masih muda, ini sudah diambil sama Allah. 300 tahun. Kemudian di situ dijelaskan, wahai ibu, bagaimana menurutmu? Nanti akan muncul suatu kaum yang umurnya mereka itu 60-70, nggak lewat daripada itu, nggak lebih daripada itu. Kaget ibu itu. Kemudian dia bilang, apakah akan ada umat tersebut? Iya, akan ada. Dan kalau ternyata memang ada, apakah kemudian umat-umat itu, mereka, masyarakat yang usianya 60-70 tahun itu, apakah mereka pada hari itu akan membangun rumah? Dijelaskan sama Nabi Nuh, jangan lagi rumah. Bahkan mereka membangun istana, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia ini. Apakah mereka akan berlomba-lomba untuk mencari dunia mereka? Iya, bahkan mereka itu seolah-olah sudah tergulung dalam dunia mereka. Mereka tenggelam dalam dunia mereka. Capek mereka untuk dunia, pikiran mereka untuk dunia, ngelemburnya mereka untuk dunia, semua jiwa raga mereka untuk dunia. Ibu itu semakin syok. Sampai pada akhirnya si ibu itu mengatakan, demi Allah, seandainya aku termasuk daripada kaum yang hidupnya hanya 60-70 tahun, maka aku tidak akan menjadikan hidupku sebagai apapun kecuali aku akan berteduh di bawah pohon dan aku nggak akan menghilangkan waktu-waktuku kecuali untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, ini adalah orang yang faham tentang kehidupan. Mereka kaum-kaum yang sebelum kita, umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka juga akan masuk surga. Mereka juga adalah orang-orang yang beriman. Bukan semua mereka menentang Nabi mereka, sebagaimana saat ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada yang beriman kepada Rasulullah, dan ada yang wal'iyadzubillah mereka kafir. Begitu juga umat sebelumnya. Namun ketika dihisab, ditimbang pada timbangan yaumul hisab, timbangan Sang Maha Adil, di situ umat-umat sebelumnya akan ditimbang dengan yang mana mereka punya amalan. Kalau mereka mati di masa muda seperti yang tadi itu, mereka hidup 300 tahun. Mereka hidup sampai ribuan tahun. Kita hidupnya berapa tahun? Sudah disebutkan sama Rasulullah tadi, gak jauh, cuma 60 sampai 70 tahun. Bagaimana kalau ditimbang? Kita yang hidup 60-70 tahun, ternyata kita punya sekian fitnah dalam hidup kita. Kita punya fasilitas yang menfitnah kehidupan kita. Mereka yang hidupnya ratusan tahun, mereka nggak ada TV, mereka nggak ada HP, nggak ada gadget, nggak ada sosial media. Kalau mereka punya ilmu, pasti ilmunya mereka itu bersanad dikarenakan ilmunya mereka menemui ulama mereka langsung. Tapi kita di hidup sekarang ini sudah usianya pendek, kemudian hidupnya akhir zaman, hidupnya dipenuhi dengan keadaan penuh dengan fitnah. Kalaupun punya ilmu, nggak ketemu sama ulamanya, bagaimana ilmunya mereka? Apakah ilmunya bersanad, bersambung sampai kepada Rasulullah? Wallahu alam. Ilmunya mereka, apakah mereka baca kitab? Jangan lagi baca kitab. Sekarang ini ilmu yang terjadi adalah ilmu Google. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita cari? Bagaimana kita mengimbangi? Mau dapat surga? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik mengirimkan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kelipat gandaan pahala pada satu amalan. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita ibadah satu kali, diterima Lailatul Qadar satu kali, itu seperti ibadah 80 tahun, 80 berapa sekian ya, alfi syahr intinya. Berarti seolah-olah kita sudah beribadah kepada Allah dengan diterima semua ibadahnya, itu diterima semuanya dalam 80 tahun.
Lailatul Qadar kemarin insya Allah diterima, diberikan kemuliaan oleh Allah. 80 tahun. Dan tahun ini kita kejar lagi, kita usaha lagi, kita kuatkan segala yang bisa kita lakukan untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar, dan insya Allah diijabah sama Allah Ta'ala, kita diterima amalan kita sehingga kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Maka tambahkan 80 tahun lagi, yang sehingga insya Allah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan bangkit di hadapan Allah, memasuki surga terlebih dahulu bagi mereka yang memahami, yang tidak sombong terhadap diskon-diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mengulurkan diskon kepada kita. Allah sedang mengulurkan sekian kebaikan kepada kita. Allah sedang mengulurkan surga. Wahai hambaku, masuklah ke surgaku. Wahai hambaku, masuklah kepada rahmatku. Wahai hambaku, mintalah ampunan kepadaku. Mintalah apapun yang kamu minta kepadaku. Aku dekat, wahai hambaku. Allah Ta'ala menjelaskan dalam sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala posisinya dengan kita hakikatnya itu lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi diri kita masing-masing. Di mana urat nadi? Urat nadi kita ada di leher kita, nempel di dalam leher kita. Akan tetapi Allah Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya aku aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada kepada hambaku itu, lebih dekatnya aku daripada habl waridnya dia, daripada urat nadinya dia. Kenapa dengan sombongnya seorang hamba itu menjauh? Kenapa dengan sombongnya seorang hamba itu menata kehidupan dunianya? Kenapa dengan sombongnya seorang hamba sampai-sampai dia memeras otaknya untuk mencari maslahat dunianya dia? Dia lupa dia memiliki Rob, sang pengatur, memiliki Rob, sang penyayang. Aturan kalau sudah diatur oleh Allah, aturan itu penuh dengan keindahan. Tidak hanya aturan itu bagus, tidak hanya aturan itu sesuai dengan hawa nafsu kita, akan tetapi aturan yang diaturkan oleh Allah ada aturan yang akan diwarna dengan keindahan, yang sehingga kita menerima aturan itu dengan puas. Kita memiliki Allah, kita memiliki Rabb yang saat ini sedang mengulurkan kepada kita, mengobrol hadiah. Allah mengobrol ke kita nih, pintu pembebasan dari api neraka. Silahkan berdoa untuk dirinya sendiri. Silahkan berdoa, memohon, menangis kepada Allah Ta'ala. Selamatkan orang tuaku. Bagaimana orang tuaku? Apakah kita sudah dapat kabar bahwa orang tua kita itu masuk surga? Belum. Selamatkan orang tua kita. Allah sedang membuka pintu keselamatan. Selamatkan anak-anak kita. Selamatkan semua siapapun yang kita cintai. Allah saat ini sedang membuka pintu keselamatan. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang gak mau diskonan. Jangan menjadi orang sok kaya. Yang kaya itu adalah Allah. Oleh karenanya, tuah Ramadan dengan hari-hari yang maksimal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bekerja boleh bekerja. Jangan kamu capekkan akal pikiranmu yang sehingga kamu nggak sempat istighfar sama Allah. Jangan kamu capekkan akal pikiranmu yang sehingga kamu nggak sempat merenungkan, menanyakan tentang dirimu sendiri. Apakah aku sudah memberikan haknya Allah? Apakah aku sudah bersujud kepada Allah sesuai dengan yang Allah mau? Apakah aku sudah melafadzkan ayat-ayat Allah sesuai dengan yang Allah mau? Apakah sedekah yang aku keluarkan ini sudah sesuai yang Allah dan Rasul-Nya mau? Jangan dicapekkan pikiran dengan dunia yang sehingga berikan waktu, berikan porsi pada pikiranmu untuk memikirkan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Insya Allah Allah menerima amalan-amalan kemarin, dan mudah-mudahan penghujung Ramadan ini menjadi penghujung terindah dalam hidup kita. Yang mudah-mudahan penghujung Ramadan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita nangis bukan untuk dunia. Kita nggak nangis untuk dunia. Dunia banyak ujiannya, akan tetapi kita faham akan berlalu. Semua akan berlalu.
Tapi kita nggak mau berlalunya dari ujian itu, ternyata ketika dibangkitkan di hadapan Allah wal'iyadzubillah, bertemu kembali dengan ujian itu. Ternyata ujian itu kekal. Ternyata ujian itu bangkit di hadapan Allah, berbicara tentang kita. Bagaimana nggak sabarnya, bagaimana terfitnahnya. Allah mengirimkan kepada kita ujian berupa kenikmatan. Jangan sampai kenikmatan itu bangkit di hadapan Allah. Ternyata dia berbicara tentang kita, bahwa kita ini terlena dengan kenikmatan. Allah mengirimkan ujian berupa kenikmatan. Kita mau kenikmatan itu bangkit di hadapan Allah menolong kita. Dia yang menjadi saksi bahwa setiap helaian nafas, setiap waktu yang hambamu kerjakan itu, setiap kenikmatan yang dia rasakan tidak lain, dia selalu mengingatmu ya Allah. Setiap kenikmatan yang dia rasakan ya Allah, tidak lain hanya menjadikan dia semakin dekat denganmu ya Allah. Itu yang kita harapkan. Bukankah Allah sudah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu ini adalah kenikmatan paling besar. Waktu ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang sehingga Rasulullah menjelaskan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jagalah kekayaanmu sebelum datang waktu miskinmu. Dan jagalah apa yang terakhir, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Semua sudah kita lalui, yang sehingga kita mau hari-hari kita menjadi saksi waktu yang di situ Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa. Masa yang Allah jadikan sumpah di kita mau masa-masa ini menjadi saksi di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah bukan untuk menguji kita, bukan untuk mereka bersaksi buruk tentang diri kita, tapi kita mau mereka bersaksi, ya Allah, aku yang merasakan, ya Allah, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya, ya Allah. Dia hidup di dunia capek, dia hidup di dunia letih, dia hidup di dunia bersenang-senang, dia hidup di dunia berbahagia karena karunia-Mu ya Allah, akan tetapi dari kebahagiaannya dia, dari kekayaannya dia, dari kesenangannya dia, dia tidak pernah terjauhkan akal, pikiran, iman, hatinya, ibadahnya daripada memuliakan-Mu ya Allah. Ujian tidak dikirim melalui sesuatu yang gak nyaman saja. Ujian dikirim melalui sesuatu yang menfitnah keadaan kita, dan itu ujian yang paling berat, yaitu ujian kebahagiaan. Maka ingat selalu Allah, bahagia tidak datang kecuali perintah dari Allah. Maka pegang terus ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Bagi siapapun yang saat ini sudah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, jangan sampai bahagia itu dicabut. Jadikan Lailatul Qadar ini penulisan takdir kita dalam 1 tahun besok, meminta semaksimalnya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bahagia, bahagia yang hakiki ya Allah, bahagia di dunia. Jadikan aku bahagia di dunia, jadikan aku bahagia di alam barzakh, dan jadikan aku bahagia ketika bertemu denganmu ya Allah. Jadikan hari-hari 10 kita ini hari-hari yang romantis dengan Allah Ta'ala. Cukup dunia sudah menguras waktu kita, tidak hanya 11 bulan. Bagi yang 20 kemarin terlena dengan dunia, dunia sudah menguras waktu kita 11 bulan 20 hari. Sekarang kita hanya diminta 10 hari saja, 10 hari saja. Berikan seutuhnya kepada Allah. Lakukan tetap aktivitas dunia yang biasa kita lakukan, akan tetapi aktivitas dunia itu berjalan tidak menguasai hati kita. Kosongkan rongga hati, izinkan hati kita untuk mencintai siapa Tuhan daripada hati kita tersebut. Izinkan hati kita untuk melampiaskan cintanya yang sebenarnya. Izinkan hati kita untuk beribadah. Izinkan hati kita mengenal dari mana dia asalnya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah membimbing hati kita terus dalam 10 terakhir ini, tidak menjadi orang yang terfitnah, tidak menjadi orang yang lalai,
tidak menjadi orang-orang yang hubbus syahwat, tidak menjadi orang-orang yang hubbud dunia, akan tetapi kita berharap Allah membimbing 10 hari kita ini menjadi orang-orang yang kenal dengan Rabb-Nya. Kita akan memaksimalkan hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua itu tidak akan berjalan kecuali dengan bimbingan Allah. Oleh karenanya, jangan lepas doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak melepaskan diri kita walaupun sekejap mata. Mudah-mudahan Ramadan kita, apa yang sudah kita laksanakan dari mulai ibadah-ibadah kita, walaupun ini masih sangat minim sekali, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang minim tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taklim Ramadan ini menjadi salah satu asbab untuk kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan taklim Ramadan ini menjadi salah satu asbab yang akan bersaksi di hadapan Allah, yang akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagi peserta Zoom yang di luar pondok ini, dalam arti yang ikut online, mohon maaf jika selama ini ada salah kata, dan insya Allah kita akan melanjutkan hari-hari kita tetap berdiri pada imanan wahtisaban, tetap berdiri pada keimanan, dan kita terus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.